Sahabat sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanggulangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa KLB Kamis 1 Agustus 2024 di Grand Key Hotel Gorontalo. Pada kesempatan itu, kasus leptospirosis menjadi fokus utama yang dibahas. Tim Kerja Surveillance Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes RI Puhilan menjelaskan bahwa kasus penyakit leptospirosis di Provinsi Gorontalo telah memenuhi syarat kejadian luar biasa sesuai dengan Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, kata Puhilan, apabila memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Dan salah satu kriteria yang ditemukan di Gorontalo adalah timbulnya suatu penyakit menular tertentu, yaitu leptospirosis yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo menjadi perhatian khusus Kemenkes RI, di mana telah menurunkan tim khusus dan ahli untuk melakukan kajian epidemiologi, juga menjelaskan tentang penyakit leptospirosis. Untuk mengantisipasi penularan penyakit leptospirosis, Puhilan memberikan masukan agar dilakukan kajian mendalam secara epidemiologi dan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam penanggulangannya. Dari kriteria KLB ini sudah bisa ditetapkan status KLB. Selama ini tidak ada kasusnya, ternyata ada kasus sekarang. Nah, itu sudah memenuhi kriteria KLB. Di sini potensi penularannya itu cukup besar, didukung oleh faktor risiko yang memang ada. Ada banjir, kemudian yang kemungkinan lingkungan rumah penduduk, dan memang faktornya mungkin kalau dilihat dari sisi secara epidemiologi dari sisi hewannya memang ada faktornya. Ya, dari bisa tikus, memang tikus itu faktor pertama. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada binatang yang lain, karena kalau kita lihat 70% pandemi ya penyakit KLB itu adalah disebabkan oleh zoonosis dari hewan. Kalau dari Kemenkes ini salah satu kita membawa komite ahli di bidang zoonosis jadi untuk menjelaskan bahwa kira-kira gejala dari sindrom penyakit ini seperti apa sih kuncinya, nanti akan disampaikan, termasuk dari sisi penularan, pencegahannya, penanggulangan ke depan, jangka panjang dan jangka pendek mungkin nanti akan ada. Jangan lupa kolaborasi multisektor dari Dinas Peternakan, Pertanian yang ada termasuk nanti koordinasi sama BPBD dalam hal meningkatkan status KLB-nya misalnya, karena ada dana tadi yang disampaikan, ada dana biaya yang tidak terduga. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit JNI Dali mengatakan kegiatan ini membahas laporan kejadian leptospirosis saat terjadi banjir dan pasca banjir beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan rapid test tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan melakukan pengiriman sampel untuk diperiksa microscopic agglutination test di Laboratorium Rujukan Nasional di Surabaya. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Puskesmas telah melakukan penyelidikan epidemiologi kematian di rumah sakit dan di rumah pasien, bekerjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado dalam melakukan identifikasi jenis bakteri Leptospira dalam tubuh tikus dan pemetaan jumlah populasi hewan penular leptospirosis, serta melakukan kajian epidemiologi dengan pakar atau ahli dari Kemenkes. Jane mengungkapkan, kejadian penyakit leptospirosis adalah yang pertama kali di Provinsi Gorontalo, sehingga dipandang perlu untuk melibatkan semua stakeholder terkait sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan penularan secara bersama-sama. Jadi kegiatan kami yang dilaksanakan pada hari ini itu adalah menindaklanjuti kasus yang dilaporkan di pasca banjir ataupun pada saat banjir, yaitu yang dimulai dari tanggal
15 Juli sampai dengan 31 Juli, bahwa kemarin itu sempat ada yang terkonfirmasi atau melalui tes pemeriksaan rapid, pemeriksaan cepat. Tes cepat itu ada sekitar 32 yang positif. Ini adalah merupakan pemeriksaan lanjutan, menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan rapid test yang positif. Dan hasil dari pemeriksaan yang dikirimkan ke Surabaya didapatkan itu ada 3 kasus yang positif yang sudah didapatkan dari tes cepat yang positif kemarin. Kalau dilihat dari daftar yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, kita merupakan provinsi ke-11 yang sudah mendapatkan kasus leptospirosis. Kemudian diharapkan dari kegiatan ini peran dari lintas sektor tentunya akan memberikan informasi yang lebih maksimal dan bukan hanya memberikan informasi yang akan meresahkan masyarakat. Inilah yang kami harapkan juga ke teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan, tentunya bisa mengedukasi ke masyarakat terkait perilaku bersih hidup sehat, karena mengingat penyakit leptospirosis ini dilihat dari faktor lingkungan yang tidak benar.